bisa ke kolam berenangnya loh, nih di atasnya ada titiknya. Ceng, ceng. Bisa ya? Iya bener. Gila, gokil. Dirimu pernah nih? Gak pernah berenang. Itu tuh berenangnya cuma bolehnya yang nginep. Oke, sekarang kita di sore hari ini sambil nunggu beduk maghrib, kita ngabuburit di Singapura. Ya, ngabuburit jauh banget ya. Ngabuburit di Singapura bareng sama Mbak Nana. Mbak Nana ini adalah salah satu warga negara Indonesia yang kuliah ngambil S2 di Singapura dan lanjut kerja. Ya, udah belasan tahun di Singapura sebagai saat ini pekerjaannya sebagai urban planner. Oke, kita mulai ya ngabuburitnya. Kita mulai dari mana dulu nih kira-kira? Yang paling recommended menurut dirimu? Kita mulai dari yang lokal sampai yang internasional deh. Jadi kita mulai dari Gelang Serai. Udah kelihatan belum, Mbak? Tampilan? Udah. Udah ya? Udah. Jadi ini yang namanya Google Earth, Mbak. Yes. Buka Earth. Oke. Let's go. Wah, rumahku kelihatan tuh. Oh, ada ya? Nanti kita mampir ke rumah kamu nih. Jeng. Oh, ini gimana nih, Mbak? Ini bukan? Iya, benar. Benar. Inilah Oke. tempatnya. Ini pasar ya? Hitungannya pasar tradisional gitu? Iya, pasar wet market lah. Oh, sebutannya wet market tuh kayak di sini kayak pasar tradisional di Indonesia gitu ya? Nah, jadi sewet-wetnya pasarnya mereka juga masih kelihatan bersih ya? Iya. Rapi ya? Ya, jadi di sini arsitekturnya lebih kayak arsitektur Melayu sih, bangunannya. Bangunannya Melayu, oke. Dan emang banyak orang Melayu di sini ya? Banyak. Justru kalau misalnya lagi bulan Ramadan gini nih, kalau sebenarnya nggak ada ini virus ya ceritanya, daerah sini tuh pasti bakalan jadi daerah yang paling rame di Singapura untuk Muslim. Karena mereka pasti setiap tahun itu pasti ada bazar Ramadan. Itu tuh 1 bulan gitu. Terusnya pasti ada light show gitu. Jadi mereka bakalan taruh lampu-lampu di sini beberapa hari sebelum Ramadan sampai sesudah Ramadan. Jadi daerahnya gemerlap banget deh. Nah, di daerah ya, jadi tuh di daerah sini tuh kita bisa nemuin banyak makanan halal, ada masjid juga, makanan Melayu juga, makanan mereka juga jualan tekstil, terusnya jualan apa lagi ya? Kayak makanan kering gitu. Ya, ini ngomong-ngomong ada peringatan nih tunaikan zakat. Ya, tunaikan zakat. Bulan Ramadan, Mbak, ditunaikan zakatnya, ya enggak? Ya dong. Oke. Next destination nih. Kampung Glam. Kampung Glam, oke. Ya. Kampung Glam. Glam itu asal kata dari glamor. Salah. Iya ya, bukan ya? Benar-benar alasan yang cetek sekali. Glam dari glamor. Shallow. Terus kenapa namanya Kampung Glam? Bukan karena dia glamor, tapi karena dulu daerah-daerah ini banyak ditumbuhin pohon glam atau kayu putih deh kalau nggak salah deh. Jadi glam itu dari kayu putih. Dari kayu putih. Nah, dulu itu Kampung Glam ini pusat kerajaan Melayu di Singapura. Yes. Ya, jadi kalau nggak salah tahun 1822 daerah ini tuh udah legalisasi sebagai tempat kayak pusat orang pusat komunitas Melayu dan umat Muslim plus orang Arab. Jadi kalau misalnya ke Singapura ngomongnya Arab Street kan. Nah, itu tuh di sini. Kampung Glam itu nama lokasinya yang isinya atap-atap oren ini. Arab Street itu nama jalannya, nama salah satu jalannya. Di sini ada Masjid Sultan, terusnya ada Malay Heritage Center. Ini tuh kayak museum gitu deh. Terusnya di sini ada tempat makan. Jadi kalau misalnya di Singapura tuh susah makanan halalnya kan. Nah, di sini tuh banyak makanan halal kayak Japanese tapi halal.
makanan Swedia tapi halal, makanan Itali, Perancis tapi halal. Kesini aja. Pasti kita bisa menemukan. Saya tertarik sama Malay Heritage. Coba kita mampir sedikit nih Malay Heritage. Boleh. Heritage itu berarti yang agak-agak old school gitu kan ya? Wow, oke. Kamu pernah ke sini tapi ke Malay Heritage ini? Pernah masuk. Oh iya, dia kayak ada museum gitu ya? Enggak? Iya. Oke, dia Ada museum dalamnya. Oh, dalamnya tentang itu tadi yang sempat kamu bilang apa? Tentang Iya, cerita orang Malay. Kan kalau misalnya kita lihat duitnya Singapura tuh, itu ada figurnya kan, si presiden pertamanya Singapura tuh. Nah, itu orang Melayu, orang Muslim. oh, I see. Nanti Sejarah ceritanya singkat tuh ya? ada dulu sini. Sebenarnya dulu itu kan mereka bagian dari Malaysia, cuma kan rasnya itu ada Malay, ada Indian, ada Chinese. Nah, tapi Cina itu kebanyakan di bagian Singapura. Singapura, oke. Sedangkan ini Malaysia ini tuh kebanyakan Malay. Nah, jadi pada tahun berapa gitu aku lupa itu Malaysia itu mendepak Singapura keluar dari kayak persekutuannya gitu deh. Mereka dipaksa sendiri, udahlah sono lo keluar lo gitu. Oh gitu. Oh begitu Iya, ceritanya. didepak lah. Iya, didepak Siap. lah. Jadi waktu ceritanya, jadi waktu pas didepak itu negara ini kan kecil banget kan. Terusnya mereka nggak punya ini resources. Mereka tuh sumber daya alamnya nggak ada. Bahkan airnya aja masih minta sama ini Malaysia. Malaysia, oke. Ya, terusnya dulu mereka kalau nggak salah zaman masih baru-baru jadi negara itu mereka datang ke Indonesia waktu itu kalau nggak salah Lee Kuan Yew datang untuk ketemu sama Presiden Soekarno. Jadi tuh aku dengar ceritanya. Jadi waktu pas lagi ketemu itu si ini Lee Kuan Yew ini nunggu Presiden Soekarno lama banget. Terusnya waktu pas si Presiden Soekarno datang, dia tuh bilang karena kayaknya si Lee Kuan Yew ini kayak mau minta bantuan lah. Karena kan dulu kan Indonesia kan negara maju banget tuh dibandingin Singapura nih kayak nggak ada apa-apanya gitulah. Terusnya Presiden Soekarno itu ngomong kayak yang coba liatin aja jumlah mobil di Jakarta sama jumlah mobil di Singapura banyakannya tuh di mana gitu. Gitulah dulu agak-agak congkak lah ya Indonesia ya. Iya, oke. Oh gitu ceritanya. Ya, Hubungannya tuh dengan istilah itu sama kedatangannya dia tuh. Enggak, jadi tuh maksudnya tuh kayak yang karena padahal ini kan negara kan kecil banget ya dan nggak punya apa-apa. Mereka semuanya bikin semua atraksi itu dibikin supaya mereka tetap bisa invite turis kan untuk datang ke Singapura karena mereka nggak punya cagar alam lah, nggak kayak Indonesia nggak punya suku-suku lah. Oke, siap. Berarti singkat kata tuh sebenarnya nih sama Malaysia dilokalisasi ya. Nih lo yang turunan Tionghoa, udah lo di sini aja nih daerahnya di sini, akhirnya dia buat sendiri gitu kurang lebih ya. Iya. Oke, sip. Oke, ini ada Sultan Mos. Pernah ke sini Mbak sholat di sini? Iya, sering. Sering ya. Oke. Kita mampir sebentar nih. Ini masjid cukup besar apa gimana nih Mbak di Singapura nih masjid ini? Besar dia kayaknya yang paling besar deh kalau aku nggak salah. Di Singapura. Orang-orang pasti taunya masjidnya ini. Wow, keren sih ya. Bersih, keren. Dan dia ada banyak part itu bagian gitu ya. Oh ini kalau bulan Ramadan ramai juga kali ya, harusnya kalau nggak pandemik nih. Kan kalau di kita jadi nih suka ada tenda. Suka ada bazar-bazar juga ya. Ada bazar, terus kalau misalnya lagi mau buka puasa, mereka kan ngasih buka puasa gratis. Oh iya biasa lah ya, free takjil gitu-gitu ya. Iya dikasih makan beneran loh, kayak itu biryani gitu. Wow, menarik tuh kayaknya. Kayaknya pernah makan di sini nih, makan gratis. Pernah sebagai mahasiswa kere dulunya pernah dong. Bener. Siap. Tapi emang di sana bersih banget ya Mbak ya, kelihatannya itu menarik gitu.
Iya, bersih banget sih. Iya. Ya mirip-mirip di Indonesia lah bersih. Ya deh. Kita lanjut ke destinasi berikutnya berarti ya. Oke, mau kemana lagi? Merlion dulu kali ya. Merlion Ya, ini ya, kalau nggak Merlion. salah yang singa, Oh iya, heeh. betul ya. Ikonnya Benar sekali. Singapura. Ikonnya Singapura. Oke, wow. Oke. Ini kalau ke Singapura nggak foto di sini tuh kayaknya belum ke Singapura ya. Iya, bener. Let's see. Wow. Kenapa Mbak? Tahu filosofinya nggak? Ini kalau saya lihat kepalanya singa, Singa. tapi ikan. Iya, aku lupa sih sebenarnya sejarahnya Mbak, tuh ya, gimana. kayaknya ada ya. Nanti aku Ada pikir ya. dulu deh sejarahnya gimana. Pasti ada ya. Oke. Ini kayaknya ikon Singapura banget nih. Oke. Foto. Ini itu semuanya reklamasi. Dulu itu Singapura itu batasnya itu cuma sampai Fullerton Hotel. Nah, itu ada kan tulisannya Fullerton Hotel nih. Di belakangnya. Ini nih, di pas tuh di belakangnya Merlion yang bentuknya kayak segitiga dari atas gedungnya. Ya, di situ. Ya, itu tuh benar. Itu tuh dulu tuh Singapura cuma sampai di sana. Ke depannya semuanya laut. Oh, gitu. Oh, ini reklamasi semua nih. Reklamasi semua. Oh, oke. Ini negara kecil banget. Oke. Itu depan juga. Ini turis-turis pasti banyak yang kesini nih ya. Kalau kita kesini, kita bisa ke Merlion, Esplanade, Marina Bay Sands, Gardens by the Bay. Itu semuanya tuh di sini. Sama Singapore Flyer. Jadi kalau misalnya kita lihat mau cari, ini kita bisa ke kolam renangnya loh. Ini di atasnya ada titiknya. Ceng. Bisa ya? Iya bener. Gila gokil. Dirimu pernah nih? Gak pernah berenang. Itu tuh berenangnya cuma bolehnya yang nginep di hotel. Aku nggak pernah nginep di sana. Keren banget sih tapi ini. Keren ya, keren. Sangat ini banget. Wah gila. The best ya emang. Sama ya itu Marina Bay Sands, Merlion, terus sama apa tadi yang Garden by the Bay ya? Iya, belakangnya persis. Ya? Itu belakangnya persis. Oke. Oh ini ya, ini. Oh, kalau mau ke dome-nya bayar. Tapi kalau jalan-jalan begini aja enggak. Kalau mau naik ke Skytree ini bayar. Oh, dia bisa ditaikin. Coba kita lihat ada yang naik. Bisa. Iya, dinaikin bukan ditaikin. Bentar. Iya. Ini kayaknya titik-titiknya ada nih. Kita lihat Super Tree Grove. Gak apa-apa ya Mbak ya? Kita lihat. Iya. Set. Kalau nggak salah ada restorannya. Oh ya, nggak bisa. Titiknya, titiknya beda. Titiknya di bawah. Oke, nggak apa-apa. Oh ini bisa jalan. Oh ini bayar nih kalau yang naik ke atas ini nih. Ini kayaknya ada. Iya kalau di situ bayar. Wah gila keren banget. Ini kayaknya oke banget buat Instagramable banget nggak sih? Oke, udah nih kayaknya udah cukup nih daerah sini nih. Kita udah ke Marina Bay Sands, terus udah ke Merlion, terus udah ke Garden by the Bay. Next destination. Kita ke Orchard Road. Orchard Road. Ini nih. Oke. Jeng. Let's go. Iya. Itu facingnya ke depan sana. Oke, balik lagi. Sip. Dash, ya gini nggak? Ya benar. Betul. Oke, kita sampai di Orchard Road. Oke. Oh ya, dulu di sini yang terkenal tuh es krim Singapura di Orchard Road. $1. Iya, sekarang harganya sudah naik $1.20. Serius? Tapi itu menarik sih kayaknya. Ya, di sini nih waktu itu saya makan. Wah gila, epic banget ya bangunannya. Yes. Wow. Itu salah satu portfolionya company-ku. Gila. Oh, apa nih pamer.
Nggak apa-apa, nggak dong, harus dong, wajib dong. Nanti kita harus mampir ke kantor kamu juga. Boleh. Oh ini nih, penasaran di Orchard tuh ada masjidnya nggak? Kayaknya kalau di sini lebih kelihatan nih. Ada lurus. Nih, Masjid Tulisannya Al-Falah, namanya I see. adalah Al-Falah. Jadi kalau di Google Earth itu kalau yang bentuknya garis kita bisa menelusuri nih, kayak gini kita bisa menelusuri. Kalau yang cuman titik spot gitu, dia kayak cuman itu foto dia. doang, nggak bisa kemana-mana. Itu dia di sebelah Oh kanan. iya, masjid nih kelihatan Tuh banget ada ya. tulisannya kan, Wah, Masjid Al-Falah. keren. Bentuknya kayak gedung-gedung gitu sih ya. Oh, dia itu iya. cuma nempatin lantai satunya aja. Lantai Iya, satunya aja. Jadi kayak bukan dibangun untuk masjid ya, kayak ada bangunan itu dijadiin masjid gitu ya, lebih ke situ ya. Iya. Oke, nice, cool, keren. Oke, terus kalau di Orchard Road ini untuk kayak makanan halal gitu ada nggak Mbak? Atau mungkin restoran halal yang mungkin kamu tahu? Ada. Sudah pasti dong ada. Oh, Nah, ada kalau ya. misalnya mau makanan halal, biasanya kalau orang-orang Indonesia pasti mainnya ke Lucky Plaza. Lucky Oh, Plaza Lucky itu yang di Plaza. depannya Wisma Atria. Jadi Oke, yang tadi ya. ada ayam penyet, ada bebek, Oh gitu. ada bakso, mie ayam, soto Betawi, makanan Padang. Oh ini nih. Nih, Nah, tuh bener. Ya. cool. Oh jadi di sini nih, kalau makanan halal sekitaran Orchard ada banyak di sini ya. Ada di Ion sama di Wisma Atria juga di food court-nya banyak makanan halal juga. Anyway, McDonald waktu di sana ikut hitungannya halal nggak, Mbak? Nggak tahu. Oh, halal. Oh, halal, oke. Oh, kantorku itu di daerah Kalang. Rumahku juga di daerah Kalang. Oh ini oke, kita Ya, ke kantor. tuh kayaknya masih dibangun deh kalau yang di Google Street. Udah deh. Dream. Ini kantorku. Wow, cool. Keren juga Di bawahnya ada coffee shop, ada kayak tempat furniture juga, terusnya ada cafe juga. Oh, tapi ini nggak, kayaknya emang kawasan ini ya nggak terlalu kelihatan ramai nih kayaknya. Enggak, ini tuh walaupun di Kalang tapi dia termasuk daerah industri. Dulu kan kantornya kan di Orchard. Terus kita pindah ke sini karena di Orchard itu rentnya mahal banget. Wow. Lucu juga ya, ada motor, ada sepeda. Iya, lucu ya. Oke, Biasanya aku jalan kaki ke kantor. Apa kalau kamu bilang urban Planner. Urban planner. Iya, Iya. urban Berarti planner. kamu Jadi harus kita jadi- mendesain kota. Oke, ini kantor kamu. Sekarang kita lihat rumah kamu, tempat tinggal kamu yang pasti di flat ya, di apartemen gitu ya? Iya nggak sih? Iya, jadi daerahnya di belakang sana, di daerah namanya Kalang Upper Bunkeng Road. Itu tuh deket-deket di situ tuh. Oke. Jeng jeng. Ya, jadi. Oke, I see. Gini ya. Iya. Nah. Oke. Rumahku di salah satu blok ini. Oke, menarik. Lengkap Mbak fasilitasnya, lumayan lah ya. Oke kok. Jadi ini kan kalau ini termasuk government kayak rumah dari Subsidi pemerintah. pemerintah. Oke. Subsidi pemerintah. Oke, dari sini berarti kamu seringnya muter-muter sini. Anyway, kamu kesana semua transportasi umum kan ya? Nggak ada kendaraan, kamu nggak ada motor atau mobil atau gimana gitu? Enggak, kemahalan. Nggak Mahalan sanggup. ya? Oke, siap. Mahal. Oke, next destination-nya kemana lagi nih Mbak kita nih? Next destination mau kemana? Mau ke Paya Lebar dulu. Paya Lebar, oke. Ada apa di Paya Lebar? Jadi setiap Oke. tempat ini juga punya hawker. Cuma yang ada Hawker atau apa, Mbak? hawker yang Food court. Hawker Hawker. atau food court? Hah? Bukan. food court. Hawker. Food court. Haw- Iya, jadi Kok sebutannya tempat hawker kayak sih? Kok saya baru tahu? hawker ya, HAWKER. Hawker Oh, center. Oke, itu burung Itu tuh elang. kayak food court. Itu hawk. Nah, Nah, jadi di dalam sini, di dalam bangunan yang ini, di shopping mall itu ada hawker center yang semuanya halal. Di seberang bangunan ini, di arah yang seberangnya itu juga hawkernya juga halal. Nah, itu udah ada tulisan kan?
tuh di bawah situ tuh. Itu tuh halal semua deh. Kalau nggak salah ya. Nah, tapi yang di shopping mall itu confirm itu tuh halal semuanya karena aku langganan di sana. Yang shopping mall tuh yang sini, yang sebelahnya. Iya, Nih, sebelahnya. ini. Jadi di sebelah. Nah, itu tuh ya benar. Jadi kalau misalnya kalian ke Singapura terusnya main ke Paya Lebar Square itu di lantai basementnya ada namanya apa lupa namanya apa. Pokoknya dia cuma satu-satunya food court di situ. Itu tuh semuanya halal. Jadi kalau misalnya mau nyoba makanannya Singapura yang susah yang biasanya pakai babi gitu, di sini kita bisa nyoba kayak banh mian, ada carrot cake gitu-gitu. Anyway, ini saya tadi melihat ini jadi penasaran. Masjid Wak Tanjong. Nah, itu masjid. Pernah kesini, Mbak? Belum? Pernah. Oh gitu. Lucu ya namanya Wak. Iya. Wak Tanjung jangan-jangan lagi. Nah, ini juga aku nggak tahu sih sejarahnya. Oke. Dan diuji gitu. Kenapa ini namanya? Coba dicek dulu sejarah Merlion tuh aja belum ngerti. Oh iya, sejarah udah Merlion browsing? akhirnya. Aku udah browsing. Oh, udah browsing ya. Jadi ceritanya si Merlion itu kenapa bawahnya kayak ikan, kepalanya kayak singa. Jadi namanya itu kan Singapura, namanya itu Singapura. Jadi kota singa kan. Jadi itulah base-nya kenapa kepalanya singa. Tapi kenapa bawahnya ikan? Jadi Singapura ini dulu terkenal sama namanya desa nelayan. Jadi di bahasa Jawa kuno nama Singapura ini dulu itu namanya Temasek. Temasek itu kota laut. Nah, jadi mereka ngambil simbolisasi ikan untuk menginterpretasikan nama kota nelayan. Dicampur sama Singapura, singa dan ikan. Begitu ceritanya. Oh gitu. Ya, jadi harus ada kelihatan nih. Jadi singanya itu emang apa tadi lambang singa apa, Mbak? Singa itu karena namanya kan Singapura. Kota singa. Oke. Ya. Gitu. Bawahnya ikan karena nelayan, kota nelayan gitu. Iya, Oh, karena Temasek. Siap. Ya itulah kurang lebihnya tuh sejarahnya. Jadi jangan sampai nggak tahu ya. Udah 11 tahun tinggal di sana nggak tahu sejarahnya dia sampai tuh kayak gitu. Maaf ya Pak ya, aduh. Iya. Yep. Lanjut lagi. Next destination. Ada nggak sih makanan yang dari Indonesia yang bisa kelihatan atau bentuknya Sari Ratu? Ada, oke. Di ini Kampung Glam. Jadi coba search Sari Ratu Pahang Street. Oke. Sari Ratu Pahang Street. Nah, tuh kelihatan. Oke, langsung. Set. Jeng. Ini Sari Ratu yang bangunannya dia punya sendiri, jadinya kelihatan dari depan. Itu yang saya maksud. Itu dia. Jeng. Gimana dia? Wow. Amazing. Ini dia. Gila. Kamu udah pernah makan di sini, Mbak? Udah dong. Udah ya? Sebagai duta Sari Ratu Singapura, sudah pasti pernah makan di sini. Duta Sari Ratu. Tapi gede juga nih, udah lama juga nih kayaknya ya, Mbak ya? Ini tuh bangunan lama, cuma dulu kayaknya bukan Sari Ratu deh. Menarik. Oke, kawan-kawan kita harus kesini nih ya. Boleh. Oke, jadi ini ya bangunan restoran Sari Ratu asli Indonesia, makanan Padang. Ternyata ada nih di sini yang terpisah sendiri. Adanya di Pahang Street di mana nih, Mbak? Tadi Kampung Glam. Oke. Destinasi berikutnya adalah apa, Mbak tadi? Sentosa Island. Oh, ini Universal Studio di sini ya, di Sentosa Island ini ya. Oke, kita akan kemana nih? Kira-kira ini kayaknya gede juga nih. Ini gede sih. Gimana ya kita ngomong? Apa kita ngeliatnya dari atas sini aja? Iya, boleh dari sini. Jadi kalau misalnya di sini, jadi Sentosa itu kan paling terkenal sama kayak USS kan, Universal Studio. Jadi ceritanya sebelumnya ini ya, ini apa reklamasi kayaknya ya? Enggak. Dia memang begitu, cuma memang ada yang direklamasi.
kayak yang di samping kanan itu Sentosa Cove kayaknya direklamasi. Jadi dulu itu ceritanya daerah ini tuh nggak ada apa-apaan gitu deh. Nah terusnya dijadiin kayak salah satu tourism destination di Singapura. Karena kan kalau misalnya kita lihat beachnya di Singapura, kalau misalnya ke daerah East Coast, mereka tuh punya pantai, tapi kalau kita ke pantainya di depannya itu kayak kontainer, kapal-kapal kontainer kan. Jadi nggak kayak pantai yang beneran. Nah, terusnya, tapi kalau di Sentosa ini kita kayak ngerasain pantainya beneran deh, kayak nggak terlalu aneh banget, gitu dah. Nih, Nah, nih terus kayak itu, ini ya kali ya nih ya. Nih. nah pantai-pantai mereka tuh punya Siloso Beach gitu-gitu. Terusnya ada India Nature Trail, jadi kita bisa masuk ke hutan gitu. Terusnya di Wah, sini gila, juga seru ada, ya bagus kan? Ini kayak jadi pantainya kalau beneran. pantainya beneran berasa pantai nih di sini ya. Iya, beneran berasa pantai. Jadi kayak nggak kelihatan banget lah itu si kapal-kapal kontainer. Oh, kapal-kapal Gitu. ya siap. Oh, terus dia bisa hiking juga, maksudnya bisa masuk hutan gitu juga nih ya. Dulu itu sebenarnya ceritanya sebelum Disneyland dibuka di Hong Kong, sebenarnya dulu Disneyland approach Singapura dulu. Mereka mau buka di Singapura sebenarnya, sebelum mereka buka di Hong Kong. Tapi ceritanya Singapura itu nggak punya lahan yang gedenya diminta sama Disneyland. Akhirnya mereka bukalah di Hong Kong. Nah, terusnya beberapa saat kemudian kan akhirnya Indian Universal Studio tuh datang ke sini karena kan yang paling dekat Universal Studio itu cuma di Jepang kan. Gitu. Oh, gitu. Ya. Oke. Akhirnya mereka buka apalagi di sini. Di Sentosa, menarik namanya Sentosa. Sentosa itu kan nama orang Melayu lah pasti ya. Iya kayaknya deh. Oh ya, terusnya di sini mereka punya Sentosa Cove. Sentosa Cove ini kayak tempat-tempat orang tajirnya Singapura gitu deh. Jadi rumahnya itu depannya punya parkiran kapal pribadi mereka sendiri. Keren ya. Tuh kan, mereka punya kapal mereka sendiri kan. Bener. Wah, ini ininya ya, depannya nih, backyardnya langsung ke itu kayaknya tuh ya, kalau dilihat ya. Iya, backyardnya langsung ke pantainya. Gila. Nih, jadi kalau misalnya tuh, mobilnya mobil Ferrari tuh tadi kayaknya. Oh iya, udah dong. Kalau udah sanggup beli rumah begini, mobilnya mesti Ferrari. Oh gitu ya, bener-bener ya. Iya. Ini sangat-sangat mahal ya kayaknya ya. Sangat-sangat mahal. Jadi kalau kayak punya rumah tuh di sini mungkin kayak langsung ditawarin sama pemerintah Singapurnya mau jadi PR nggak kayak gitu. Jadi nggak perlu apply susah-susah kayaknya deh. Oke Mbak, apalagi nih yang perlu saya tahu dari Singapura? Kayaknya udah semua nih dikupas tuntas. Udah, kalau misalnya kayak hidden gitu nanti deh. Itu ada kayak yang misalnya kalau mau suka hiking gitu, kemana nih kalau misalnya kepengen hiking itu ada daerahnya. Berarti next konten ya kita harus membahas lagi nih. Mudah-mudahan nggak bosen Mbak Nana nih. Besok udah hari Senin, ya kan? Nah, berarti Mbak Nana harus istirahat ya supaya semangat kerjanya. Oke Mbak, itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, sharing-sharingnya. Ya nanti di lain kesempatan kita akan membahas konten-konten yang lain nih. Oke Mbak Nana, terima kasih. Apa? Ditunggu di Singapura. Tunggu di Singapura, pasti. Salam buat Mas Iwan, tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.